Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kaidah berikutnya, saya ingin menguatkan apa yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Bapak Ibu, di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi, Al-Kabairnya, beliau menulis ada 76 dosa besar, dan salah satu dosa besar yang kemudian beliau sebutkan di dosa besar ke-68 itu adalah merasa aman dari siksa Allah. Jadi dosa besar ke-68 dari 76 dosa besar yang beliau catat adalah merasa aman dari siksa Allah. Beliau kemudian menulis dalil surat Al-Quran Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 99. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyatakan, mengutip perkataan dari Hasan Al-Basri, seorang mukmin itu ketika beramal dalam ketaatan kepada Allah, dia juga dalam keadaan cemas, takut akan siksa Allah. Tetapi seorang yang ahli maksiat atau fajir, dia melakukan maksiat tetapi dia merasa aman. Dia merasa aman dari siksa Allah. Itulah bedanya. Ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, tapi di sisi lain hatinya merasa takut terhadap siksa Allah. Sedangkan orang yang ahli maksiat itu melakukan dosa dan kesalahannya, dan dia merasa aman dari siksa Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu dalam tafsirnya juga mengatakan, seorang hamba hendaknya tidak merasa aman dengan iman yang sudah dia miliki, karena siapapun hamba dan bagaimanapun keadaannya, dia tidak bisa kemudian meyakinkan dirinya sendiri selamat. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu. Andaikan semua umatnya Nabi Muhammad ini dinyatakan akan semuanya masuk surga kecuali satu saja yang tidak masuk, maka aku takut yang satu itu aku, katanya Umar. Sekelas Umar bin Khattab saja mengatakan begitu. Seandainya ada jaminan bahwa semua umatnya Nabi Muhammad ini akan masuk surga kecuali satu saja yang tidak masuk surga, maka katanya Umar, aku takut yang satu itu adalah aku. Jadi dosa besar itu adalah ketika orang merasa dirinya aman dari siksaan Allah. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 57, innal ladzina hum min hasyati rabbihim musfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut terhadap azab Tuhan mereka, mereka sangat berhati-hati.
Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang dimaksud dengan ayat itu? Orang-orang yang kemudian takut, berhati-hati. Apakah mereka yang kemudian melakukan dosa seperti minum khamr, berzina, mencuri? Tetapi kemudian Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq, walakinnahumul ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla tutaqabbal minhum ulaika yusari'una fil khairat. Bukan, wahai putri Siddiq, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang bersedekah, tetapi mereka kemudian takut, cemas tidak diterima amalnya. Mereka juga orang-orang yang begitu sangat bersegera dalam kebaikan. Inilah hebatnya dan luar biasanya orang yang memiliki kecemasan, justru dia semakin semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa orang yang merasa aman dari siksa Allah ini termasuk dosa besar? Karena merasa aman dari siksa Allah bisa menyebabkan rusaknya tauhid juga. Karena sama saja dengan tidak membenarkan adanya balasan atas amal-amal yang dilakukan atau dikerjakan oleh manusia. Dan orang yang merasa aman dari siksa Allah ini akan cenderung meremehkan dosa-dosa kecil yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, takutlah engkau terhadap dosa-dosa kecil, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan dalam riwayat lain disebutkan, hendaknya setiap orang-orang yang beriman itu berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil. Karena jika berkumpul dosa-dosa kecil itu berkumpul pada diri seseorang, maka dia akan dapat membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga pernah menggambarkan nanti akan ada orang yang di akhirat itu mendapati amalan-amalan kebaikannya, dia bawa amalan-amalan kebaikannya itu seperti gunung Tihamah yang begitu sangat besar, gunung Tihamah yang putih. Dia bawa amal-amalannya itu seperti gunung Tihamah, besar, putih, besar. Tetapi kemudian Allah jadikan amalan-amalannya itu seperti kapas yang berterbangan. Ketika sahabat Sauban bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu ya Rasulullah? Beliau menyatakan, mereka adalah saudara-saudara kalian. Mereka juga bangun di tengah malam, salat malam. Tetapi saat dia mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa ketika tidak ada orang, dia lakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kira-kira inilah maknanya kalau Rasulullah kemudian mengingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Tidak saja menjadi orang yang takut kepada Allah saat di masjid, tapi di tempat lain, di pasar, di kantor, di mana saja, takutlah kepada Allah. Maka terkenal apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu menjadi perhatian buat kita. La tagurranakum tantanatar rajuli fi salatihi, unduru ila halihi inda dirhamihi wa dinarihi.
Umar itu pernah menyatakan, jangan tertipu dengan bagusnya salatnya seseorang, tapi perhatikanlah dia, lihatlah dia ketika berurusan dengan dirham, dinar, ketika dia berurusan dengan uang. Sekarang lagi viral, di mana-mana ditulis tuh, dicatat. Lihat, kalau ingin tahu seseorang itu, coba bagaimana dia kalau pegang uang. Coba dia kalau dipinjami uang. Andaikan dia duduk di sebuah tempat yang basah, ada masalah uang, lalu dia coba mau diganti, bagaimana sikapnya? Coba. Ini apa yang disampaikan Umar bin Khattab, menandakan bahwa bukan berarti tidak perlu untuk sholat. Sholat itu utama, dan itu nanti di akhirat akan ditanya pertama kali. Tetapi urusan tentang masalah ingin mengetahui seseorang itu, lihatlah pada saat dia berurusan dengan uang. Maka beliau menyatakan, la tagurrannakum tantanatar rajuli fi sholatihi. Jangan hanya kemudian tertipu oleh tampakan lahirnya dia bagus dalam salat. Unduru ila halihi inda dirhami wa dinari. Coba lihat pada saat dia berurusan dengan uang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, di samping kita harus berhati-hati untuk menjaga diri terhadap dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, maka perbanyaklah untuk membaca istighfar pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi kitabihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang nanti menjumpai catatan amalnya di akhirat itu banyak sekali istighfar yang dia ucapkan kepada Allah. Dan bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah suka beristighfar di waktu-waktu sahar, wal mustaghfirina bil ashar, dan di ayat lain disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah beristighfar di waktu-waktu sahar. Maka berbahagialah, kata Rasulullah, kalau nanti di catatan akhirat, di catatan amalnya, dia merupakan seorang hamba yang banyak beristighfar kepada Allah. Paling tidak di antara istighfar-istighfar yang kita baca setiap hari itu, paling tidak di antaranya kita juga harus membaca Sayyidul Istighfar itu 2 kali sehari. Paling tidak kita membaca Sayyidul Istighfar itu 2 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Paling tidak itu dibaca 2 kali sehari. Dan ada kaitannya dengan yang disampaikan pada pekan yang lalu itu. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qalaha minan nahari mukinan biha famata mi yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di siang hari dan dia yakin betul, maka kalau dia mati sebelum sore hari, maka dia akan tergolong seorang ahlul jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa mu'min wa huwa muqinun biha fama taqabla ayyusbiha fa huwa min ahlil jannah. Dan apabila dia membaca Sayyidul Istighfar ini di malam hari dengan penuh keyakinan, maka kalau dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk orang yang ahli surga.
Ini penting. Kalau kemarin disebutkan habis sholat subuh dan habis sholat maghrib membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maka kalau dia mati dalam posisi siang, membaca itu mati di posisi malamnya, maka dia akan ditulis sebagai orang yang terhindar dari api neraka. Begitu juga kalau dia membacanya di waktu malam habis maghrib itu. Kalau itu dibaca lalu mati di waktu siang harinya, maka dia dicatat sebagai orang yang terhindar dari api neraka. Dan Sayyidul Istighfar ini kalau dibaca di pagi atau di waktu terang ini, lalu kemudian kita mati di waktu sebelum nanti malam, maka dicatat sebagai orang yang ahli surga. Begitu sebaliknya, ketika dibaca di malam hari dan kita mati sebelum subuh, maka kita juga tercatat sebagai orang yang ahli surga. Itulah hebatnya. Jadi kalau semua dikiran-dikiran itu dibaca, ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu juga jaminan akan terhindar dari api neraka. Di sisi lain juga akan jaminan tercatat sebagai ahli surga. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pada kaidah berikutnya, adalah kaidah masih dalam takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ini kadang-kadang lupa. Jadi kaidah yang kita tulis sekarang yang keempat, inna akramakum indallahi atqakum. Ini diambil dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling hebat, orang yang paling istimewa, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ini beliau ambil, Syekh Al-Muqbil itu, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pandangan pertama adalah di sisi Allah. Siapa orang yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah, dan siapa yang paling baik di sisi manusia? Kira-kira siapa orang yang paling mulia, paling hebat, paling istimewa dalam kehidupan interaksi sosial kita di sisi Allah dengan di sisi manusia? Maka jelas kalau di sisi Allah, orang yang terbaik itu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Nah sekarang, siapa orang yang paling mulia, paling terhormat, paling dihormati di sosial? Jadi kalau belajar ilmu sosial itu, stratifikasi sosial, yang pertama orang akan dihormati kalau keduniaan karena dia punya harta, punya kapital. Kira-kira kalau kita kumpul bareng-bareng di sini, siapa yang orang yang paling dihormati? Yang paling kaya. Kalau kumpul-kumpul, oh ini kan yang paling kaya. Indan nas, di pandangan manusia, yang paling mulia itu secara sosial adalah orang yang paling kaya. Pasti dihormati, Pak. Kalau di mana-mana kumpul, pasti yang paling dihormati adalah yang punya kapital, harta. Yang kedua, karena dia punya kekuasaan. Kalau dalam ilmu sosial seperti itu. Jadi kira-kira kalau ada pejabat datang, Bapak dan Ibu beda. Oh, Pak Camat, oh Bupati, oh Pak RT. Pasti dihormati karena dia punya kekuasaan. Yang ketiga adalah karena dia punya ilmu.
dia punya profesi, punya keilmuan, dia akan dihormati, dia akan dimuliakan. Indan nas. Yang keempat adalah dia punya kelebihan-kelebihan atau kehormatan-kehormatan yang lain karena nasabnya, karena kelebihan fisiknya, karena nasabnya, karena dia keturunan bangsawan atau sebagainya, dihormati. Karena dia punya kelebihan fisik, dia ganteng, dia cantik, dia punya kelebihan-kelebihan, itu kehormatan, itu dihormati. Biasanya ini kalau kumpul dalam kehidupan manusia, indan nas, dia akan menjadi orang yang dimuliakan, dihormati. Apakah ini salah? Tidak salah. Maka sampai kemudian disebutkan dalam hadis, kalau kamu mau menikah dengan seseorang, maka karena kamu perhatikan karena hartanya, limaliha, lijamaliha, linasabiha. Ini hal-hal dunia. Ini hal-hal dunia. Jadi indan nas itu orang karena memiliki harta, kekuasaan, ilmu, kehormatan. Jadi pasti dihormati itu dalam sebuah perkumpulan di manusia itu. Bukan ini, belum. Jadi indallah dengan indan nas. Nah, indallah dengan indan nas. Disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl 96 itu bahwa antara indallah dengan indan nas itu disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu, apa-apa yang di sisi kamu itu semuanya akan lenyap, wa ma indallahi baqin, tetapi apa-apa yang di sisi Allah itu pasti akan kekal, akan abadi. Ini bedanya antara pandangan indallah dengan indan nas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sudah ada contoh dalam kehidupan yang punya harta yang banyak seperti Qarun, kekuasaan seperti Fir'aun, ilmu yang kemudian hanya digunakan untuk kemanfaatan tertentu dan kepentingan pribadinya dan mengayakan dirinya sendiri, Bal'am bin Bawra. Ada banyak-banyak contoh. Semua ini ternyata tidak punya nilai di hadapan Allah, karena ini semuanya akan lenyap. Ini hanya pandangan manusia saja. Tetapi yang terbaik di sisi Allah, yang istimewa, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita sama-sama ketahui. Nah, kenapa? Karena dalam kehidupan itu sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang ini. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum, ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat terhadap rupa-rupa kamu, kelebihan fisik kamu. Allah tidak melihat itu, tetapi Allah melihat kepada hatimu. Allah melihat hatimu dan amalmu. Ini sudah jelas. Jadi Allah tidak melihat karena kelebihan-kelebihan ini, tidak. Karena kelebihan nasab, kelebihan fisik, tidak itu yang menjadikan penentu bahwa orang itu mulia di hadapan Allah. Bukan. Ya. Allah tidak melihat itu. Bahkan yang kedua, Imam Al-Qurtubi itu ketika menafsiri surat Al-Waqi'ah ayat yang ketiga, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah, Allah nanti akan merendahkan dan Allah nanti akan mengangkat. Beliau sampaikan bahwa nanti di akhirat akan ada kelompok-kelompok manusia yang waktu di dunia ini dia orang-orang biasa saja, bahkan terpinggirkan, tidak banyak dikenal orang, biasa saja. Tetapi di akhirat Allah angkat dia menjadi raja-raja akhirat. Tapi ada orang yang kemudian di akhirat nanti dia selama di dunia sudah dikenal, menjadi orang populer, orang semuanya takut dan disegani, tapi di akhirat Allah rendahkan dia, tidak terkenal. Ini penting ya. Disinilah letaknya ayat yang agung ini
merupakan sebuah peradaban besar. Islam tidak mengenal ras, tidak mengenal perbedaan-perbedaan itu, karena kaya miskin, karena perbedaan warna kulit dan sebagainya, semuanya sama di hadapan Allah kecuali dia bertakwa kepada Allah. Bahkan di dalam hadis disebutkan yang ketiga itu, bahwa berapa banyak orang-orang yang kemudian pakaiannya kumal, rambutnya biasa saja itu, tetapi kalau dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Ketika dia bersumpah atas nama Allah akan terjadi betul, padahal dia orang-orang biasa saja. Tidak ada jaminan tentang indan nas ini, tetapi yang dilihat adalah atqakum indallah, itu yang paling bertakwa. Jadi kita perhatikan apa-apa yang kemudian ada di sisi Allah jauh lebih kekal, lebih penting dan harus dilihat daripada apa-apa yang dunia. Maka penting seperti menikahlah kamu dengan seseorang karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, tetapi jauh lebih penting itu adalah karena dinnya, agamanya, takwaan. Jangan pernah kemudian melupakan ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini penting. Ternyata ayat ini kemudian sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, nyata dalam kehidupan sejarah beliau. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Contoh misalnya, beliau Syekh Al-Muqbil kemudian memberi contoh tentang apa yang dilakukan Rasulullah dengan ayat ini. Pertama adalah kejadian ketika Fathu Makkah, kejadian Fathu Makkah. Siapa orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah? Siapa yang disuruh azan? Siapa yang menjadi muadzin? Yang menjadi muadzin adalah Bilal bin Rabah, orang hitam, budak, orang rendahan ya. Saat kemudian Fathu Makkah itu Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan, naik kumandangkan azan. Saat itu banyak pembesar, kok bisa orang kayak gitu, gimana itu Muhammad? Tidak ada di hadapan Allah manusia karena pandangan-pandangan dunia ini, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah. Bilal bin Rabah dalam Fathu Makkah. Kemudian yang kedua, saat ketika Haji Wada, khutbatul wada, luar biasa itu. Ketika khutbatul wada, pada saat Haji Wada itu, saat ketika orang-orang sudah mau meninggalkan Arafah itu, semua mata tertuju kepada Rasulullah dan kendaraannya. Siapa yang dibonceng oleh Rasulullah? Yang dibonceng oleh Rasulullah adalah Usamah bin Zaid, seorang bocah kecil hitam, pembantu beliau. Kok bisa? Jadi bapak dan ibu jangan pernah malu untuk bersama orang-orang yang biasa saja itu. Menurut pandangan manusia, bukan itu yang dilihat. Lihatlah apakah dia kemudian bisa menjadi orangnya atqakum ini. Ini menjadi penting karena Rasulullah sudah mempraktikkan semacam ini. Walaupun memang ini penting juga. Siapa lalu kemudian orang bertakwa itu? Sudah dibahas kemarin bahwa orang bertakwa itu menjadi rahasia, hanya Allah yang tahu. Wallahu alimun bil muttaqin. Lalu kemudian di ayat yang lain disebutkan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, hanya Allah yang tahu. Dan di surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat juga sama, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha tahu dan maha mengenal. Ini sesungguhnya Allah maha tahu dan maha mengenal. Dua sifat Allah yang sama-sama menunjukkan maha tahunya Allah. Jadi ini sama-sama tahu artinya, alim dan khabir. Ini disandingkan dua. Apa maknanya? Menurut ulama tafsir itu dikatakan sama-sama kemahatauan Allah. Innallaha alimun khabir, sama-sama kemahatauan Allah. Digabung dua sifat Allah ini, berarti ada sesuatu yang tidak mungkin diketahui, mustahil, sangat sulit untuk mengetahui. Termasuk orang bertakwa. Untuk mengetahui orang bertakwa ini sesuatu yang mustahil dan sangat sulit diketahui.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat innallaha alimun khabir, atau dua sifat ini cuma 3 kali saja. 3 kali saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alimun khabir, itu dua sifat Allah yang maha tahu. Karena itu memang sama-sama sulit, sesuatu yang mustahil untuk diketahui. Apa itu? Yang pertama, Quran surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Quran surat Luqman ayat 34, kamu tidak akan pernah tahu di mana kamu akan mati. Kamu tidak akan pernah tahu di mana kamu akan mati. Lalu diakhiri dengan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha mengenal. Sama-sama maha tahu. Karena sesuatu yang sangat berat untuk diketahui. Termasuk diantaranya, salah satunya adalah di mana kamu akan mati. Tidak ada satupun di antara kita yang mati. Modelnya bagaimana, kamu akan mati kapan, tidak ada yang tahu. Yang kedua disebutkan tentang alimun khabir itu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 3, itu berkaitan dengan rahasia pembicaraan antara istri-istri Rasulullah itu, kemudian yang didasarkan kepada kecemburuan kepada Zainab, tetapi oleh Allah kemudian Rasulullah diberitahu itu. Lalu kemudian Hafsah sampai bertanya kepada Rasulullah, kok bisa tahu engkau ya Rasulullah, padahal itu rahasia yang sangat tidak ada satupun yang tahu, karena Allah yang memberitahu. Itu juga diakhiri dengan kalimat innallaha alimun khabir. Dan yang ketiga ini, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tahu. Tetapi menjadi penting buat kita adalah bahwa dalam kehidupan ini jangan pernah membeda-bedakan. Ketika bergaul dengan siapapun, jangan pernah kemudian kita hanya memuliakan dan menghormati orang-orang ini. Ingatlah bahwa Allah tidak melihat kepada fisik kamu, kelebihan-kelebihan kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal kamu. Nanti di akhirat akan ada orang-orang yang diangkat oleh Allah, padahal dia bukan orang populer waktu di dunia. Dan juga berapa banyak orang-orang yang biasa saja, tetapi ketika dia berdoa Allah kabulkan. Ketika dia kemudian bersumpah, Allah akan jadikan kenyataan apa yang menjadi sumpah itu. Islam mengajarkan kita hidup kebersamaan tanpa melihat hal-hal semacam ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 atau ayat yang sebelumnya, maka yang harus kita lakukan, karena kita sudah tahu bahwa di antara kita yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, bukan karena pandangan-pandangan manusia. Yang pertama adalah mengacu kepada ayat sebelumnya dari ayat ini. Nanti kita bahas ayat 11 dan 12. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang pertama, kalau kita sudah tahu bahwa di pandangan Allah itu bukan karena kelebihan-kelebihan manusia, dan nas itu bukan karena itu saja. Yang pertama, jangan pernah mengolok-ngolok, jangan pernah merendahkan orang lain. Asbabun nuzul ayat ini, para ulama tafsir itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah berkaitan dengan Sabit bin Qais. Sabit bin Qais itu orangnya tuli. Dia suka hadir kalau di majelis Rasulullah, dekat Rasulullah. Suatu saat Sabit bin Qais ini karena telat, kemudian datangnya agak belakangan. Nah, karena agak belakangan, dia karena tuli, maka dia biasanya mau dekat dengan Rasulullah. Tentu saja kemudian dia mau melewati banyak orang banyak yang mangkel. Ya biasalah Pak, Arya, seperti itu kan. Hanya menyebutkan Lakar Anur ya, menyebutkan nama ibunya. Yang dulu dia adalah orang yang tidak baik, dia menyebutkan ibunya seperti itu.
Maka turunlah ayat ini. La yasrakum min qaumin asaiyakum, jangan pernah mengolok-olok orang. Siapa tahu orang yang kamu olok-olok itu jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyatakan bahwa ayat ini turun berdasarkan karena sebab nuzulnya adalah ejekan Bani Tamim kepada Bilal bin Rabah, Suhail dan Amr itu. Karena itu orang-orang rendahan. Dan kemudian yang ketiga, ada ulama tafsir menyatakan adalah ejekan pada Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, karena dia itu pendek, jelek. Nah, di tafsir Imam At-Tabari itu nyatakan, jangan mengolok-olok orang kaya, jangan mengolok-olok orang miskin. Orang yang pintar jangan mengolok-olok orang yang bodoh. Orang-orang yang ganteng jangan mengolok-olok orang yang tidak ganteng. Orang yang cantik tidak boleh mengolok-olok yang tidak cantik. Semuanya. Bahkan ini penting. Ini penting. Di dalam perolok-olokan itu, di dalam mengolok-olok atau merendahkan orang lain. Kalau tadi secara fisik dunia, ini disebutkan jangan mengolok-olok orang yang kemudian Allah bukakan aib dia. Orang-orang mukmin yang ditutup aibnya itu jangan mengolok orang mukmin yang kemudian aibnya lagi terbuka. Kita ini sama semua, cuma Allah menutup aib-aib kita. Jangan orang-orang mukmin yang lagi ditutup aibnya oleh Allah. Sebenarnya kita ditutup oleh Allah. Jangan mengolok-olok orang mukmin yang lain yang aibnya sedang dibuka. Jangan pernah mengolok-olok. Karena ada satu hal penting, kisah yang kemudian dikisahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa dulu di zaman Bani Israel itu ada dua orang yang berbeda kelakuannya awalnya. Yang satu baik, yang satu jahat, sesaudara. Setiap melihat saudaranya berbuat jahat, satunya baik, satunya jahat. Melihat saudaranya berbuat jelek, jahat, maksiat, aksir, ambu, berhenti. Lagi berhenti. Suatu saat dalam riwayat itu disebutkan, riwayat Imam Ahmad itu disebutkan, saudaranya ini berbuat maksiat besar. Lalu dikatakan aksir, berhenti. Lalu kemudian orang ini menyatakan menyatakan, apakah kamu akan menjadi pengawasku? Apakah kamu diciptakan untuk menjadi pengawasku? Biarkan aku dengan Allah, ya. Biarkan aku. Halini wa rabbi abu ista alayya raqiban. Sudah, biarkan aku dengan Tuhanku. Ini urusanku dengan Tuhanku. Apakah kamu diciptakan akan menjadi pengawasku? Lalu kemudian saudaranya ini yang baik ini karena mangkel dia mengatakan, wallah la yaghfirullahu laka aw la yudhiluka Allahul jannah. Kamu tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah, dan kamu tidak akan pernah masuk surga. Karena dasar mangkelnya itu. Tetapi Bapak dan Ibu hadirin, ketika sudah di akhirat, ketika sudah sama-sama mati, Allah mengumpulkan dua orang ini. Allah bertanya kepada orang yang baik, mujtahid di situ, karena dia merasa baik, bangga dengan kebaikannya, bangga dia sudah menjadi orang baik. Ditanya oleh Allah, akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran? Kamu tahu aku enggak, kata Allah. Kamu tahu, apakah kamu punya kekuasaan yang ada di tanganku? Lalu kemudian Allah menyatakan, idhab, kepada orang yang saudaranya tadi kelihatan itu jelek. Lalu Allah menyatakan, idhab fa'adkhulil jannah birahmati, masuklah kamu ke surgaku karena rahmatku. Sedangkan lalu Allah kemudian menyuruh orang yang saudaranya tadi itu baik, kamu pergi ke neraka. Lalu kemudian Abu Hurairah ketika mendengar cerita itu dari Rasulullah, beliau menyatakan, walladzi nafsi biyadihi natakallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratuhu. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, kata beliau,
sungguh dia mengucapkan satu kata namun membinasakan dunia dan akhiratnya. Hati-hati. Satunya tadi merasa baik, merasa bangga, ujub dengan kebaikannya. Nah saudaranya ini yang ternyata adalah orang yang jahat, jelek, tapi di akhir hidupnya dia bertaubat ceritanya. Nah nanti di akhirat, karena dia sudah crash gitu, tapi diampuni oleh Allah. Lalu kemudian kenapa? Karena orang ini menyatakan bahwa tak kira sapora lah masuk surga, bahwa tak sapora, tak kira masuk surga bahwa. Karena dia mengatakan begitu, lalu semua amal dunia dan akhiratnya tidak ada itu, karena satu kalimat itu. Hati-hati bapak dan ibu, kalau sudah merasa menjadi orang baik, mengingatkan, berdakwah kepada orang lain, jangan kemudian melaknat dan bersumpah, bakna tak kira sapora, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kamu tidak akan pernah masuk surga. Karena kita merasa baik, kita sudah menjadi orang yang membantu dia, berdakwah pada dia, tapi dia terlalu maksiat terus. Lalu kita mengatakan bakna tak kira sapora, masya Allah, tak kira masuk surga. Kata-kata itulah yang kemudian membuat orang ini justru dimasukkan ke neraka oleh Allah. Dan saudaranya yang tadi itu kemudian baru sadar lalu bertaubat, justru dia dimasukkan ke surga Allah karena rahmat Allah. Hati-hati. Maka saya bilang, mengolok-ngolok itu bukan hanya sekedar keduniaan. Orang kaya mengolok yang miskin, orang yang ganteng mengolok yang jelek, orang yang cantik mengolok yang tidak cantik, atau yang pintar mengolok yang bodoh. Hatta dalam urusan agama pun, dalam urusan kita sesama manusia ini, dalam agama pun jangan mengolok-ngolok. Karena bapak sudah sering sholat jamaah, mengolok-ngolok yang tidak jamaah. Jangan pernah. Sampaikan saja, ayo jamaah, tetapi jangan merasa bangga lalu kemudian dia biarkan tinalah apa cak nangkok, oh bakna tak kira sapora, tak kira masuk surga mencara itu. Memastikan seperti itu, kata Abu Hurairah, hanya dengan satu kalimat dan kata saja merusak, membinasakan dunia dan akhirat orang itu. Hati-hati, jangan pernah memperolok-olok orang. Yang kedua, di dalam ayat itu disebutkan, mohon maaf masih satu, di dalam ayat 11 surat Al-Hujurat ini disebutkan di situ, la yashar qaumun min qaumin. Nah, Imam Ar-Razi itu menyatakan bahwa kebencian itu seringkali muncul pada tataran kelompok dibandingkan personal. Ya sekarang terbukti kan, la yashar qaumun min qaumin, tidak boleh antara satu kelompok orang merendahkan kelompok, memperolok-olok kelompok yang lain. Sekarang kan banyak arwah, apa roh, lakar kelompok na anura kelompok. Jadi yang paling sangat terjadi itu adalah kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok masyarakat arwah anu, tidak lagi personal. Walaupun itu memaknai bahwa juga ada dimaknai bahwa itu juga personal, tetapi paling sangat mungkin terjadi adalah kelompok antara ormas satu dengan ormas yang lain. Oh menurut lakar aliran anu, ormas ini, ormas ini. Yang terjadi adalah memperolok. Itu di masyarakat begitu. Maka Allah menyatakan jangan pernah mengolok-ngolok, karena bisa jadi yang diolok itu justru lebih baik. Lalu lebih spesifik disebutkan di situ, wala nisa'um min nisa'in. Jangan wanita satu memperolok wanita yang lain. Kenapa? Yang sangat paling intent untuk ngolok-ngolok dan merendahkan itu adalah biasanya perempuan. Laki-laki ada juga, tetapi paling intens dan paling banyak adalah perempuan. Kenapa kita dilarang? Karena bisa jadi orang yang kita olok-olok atau perolok itu jauh lebih baik daripada kita. Yang kedua, jangan pernah mencela al-lamis anfusahum, jangan pernah mencela diri sendiri. Apa sih yang dimaksud mencela diri sendiri itu? Kan tidak ada orang yang mencela diri sendiri, tetapi maknanya adalah al-lamis itu adalah orang itu mencela orang lain dan orang lain itu kemudian mencela dirinya. Itulah yang dimaksud dengan al-lamis itu. Nah, Rasulullah SAW menyatakan minal kabair satmur rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah wal yastamu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abahu rajul wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Jangan di antara yang masuk dosa besar itu adalah orang yang mencaci maki orang tuanya. Ada enggak orang yang mencaci maki orang tuanya? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang kemudian mencaci maki orang tuanya? Iya,
saat orang itu mencaci orang tuanya dia, lalu dia mencaci orang tuanya. Jangan mencela diri sendiri. Biasanya gitu Pak, mohon maaf, biasanya kalau pakai bahasa pak nabokna, mbuk nabokna, iya mbuk nabokna, ya Allah, itu yang terjadi. Sudah terjadi, itu kabair, itu bagian dari dosa besar. Kenapa? Karena mencela dirinya sendiri, mencaci orang tuanya sendiri. Maknanya adalah dia mencaci orang lain, lalu kemudian orang lain membalas, iya pak nabokna, iya mbuk nabokna, ya Allah, itu terjadi. Itu minal kabair. Itu maksud jangan mencela diri sendiri. Surat Al-Hujurat ayat 11 adalah an-nafsu bil alqab. Jangan memanggil dengan panggilan gelaran-gelaran yang tidak baik. Jadi ini sudah personifikasi kebencian. Kalau tadi pertama cuma mengolok-ngolok, tidak pakai menyebutkan aib, cuma merendahkan, meremehkan. Yang kedua lebih lagi karena akan memunculkan konflik, yaitu mencela. Lalu kemudian yang ketiga ini yang paling tinggi adalah karena personifikasi kebencian itu. Memberikan gelar-gelar kepada seseorang yang gelar itu tidak disukai, apalagi itu adalah gelar di luar keimanan. Hati-hati, tidak boleh memberikan gelar-gelar yang jelek itu. Apa diantaranya? Menyebutkan nama binatang. Oh, mohon maaf, bilang anjing, kamu anjing, kamu monyet, kamu keledai. Itu memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik. Jangan itu dilarang. Karena apa? Karena yang tahu siapa yang mulia di antara kita adalah orang bertakwa. Maka jangan pernah kemudian memberikan personifikasi kebencian itu, menebar kebencian dengan personifikasi kebencian dengan menyebut gelaran-gelaran yang tidak baik. Termasuk di antaranya adalah gelaran-gelaran di luar keimanan. Bilang fasik, munwalah fasik, ruah munafik, ruah kafir. Ada itu yang begitu, ada itu sesama saudara muslim bilang munafik, ruah fasik. Ingat, Rasulullah menyatakan la yarmi rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kafir, melainkan dia akan kembali kepada dirinya kalau apa yang dia tuduhkan tidak ada pada diri saudaranya itu. Hati-hati, jangan memberi gelaran-gelaran seseorang dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Munafik, roh, ternyata dia tidak munafik, tidak begitu, kembali pada dirinya. Fasik itu sudah tidak ada pada dirinya, kembali pada dirinya. Hati-hati sesaudara muslim, karena kita tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang bertakwa, lalu bukan pandangan manusia, maka jangan pernah merendahkan, mengolok-ngolok orang lain, hanya rahasia Allah. Jangan kemudian mencela diri kita sendiri karena mencela mereka, lalu mereka membalas celaan pada kita. Bahkan yang ketiga, jangan pernah memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik, termasuk gelaran-gelaran dalam keagamaan. Nah, gelaran-gelaran yang mungkin dan bagus untuk disampaikan itu adalah gelaran-gelaran yang baik seperti Saifullah, pedang Allah, Asadullah, Al-Faruq, boleh halal, gelaran-gelaran yang baik. Di antara kita sering bercanda itu, memberi gelaran-gelaran yang tidak baik pada saudara kita. Oh, saya tukang anu, tidak usah. Hati-hati, Allah melarang untuk kita melakukan itu. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa disampaikan. Memang di ayat 12 saya singkat saja. Berikutnya, jauhi berprasangka, lalu jauhi mencari-cari kesalahan orang lain, lalu jangan menggibai orang lain. Kenapa? Karena di antara kita tidak ada yang tahu. Yang Maha tahu siapa di antara kita bertakwa adalah hanya Allah saja. Oleh karena itu jangan pernah kemudian melok-melok orang lain, merendahkan orang lain, jangan pernah mencela orang lain, jangan pernah memberikan gelaran yang tidak baik pada orang lain. Dan kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan jangan kemudian berprasangka yang jelek kepada orang lain, karena banyak prasangka itu yang dosa atau tidak benar. Lalu kemudian jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, jangan menggibahi orang lain, karena itu sama dengan memakan daging saudara kita. Itulah yang bisa disampaikan. Kaidah inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa.
bukan karena apa-apanya, tetapi pandangan Allah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan sebentar nanti di. Iya. Iya. Gimana ya? Ya. Ya. Baik. Jadi yang pertama, tadi ada pertanyaan, apakah ada yang salah? Memang kalau Syekh Al-Khalafi ini berdasarkan Syekh Al-Khalafi ya. Syekh Al-Khalafi menyatakan bahwa tanda sahihnya hubungan dia dengan Allah, nah, gitu. Tanda sahihnya hubungan dia dengan Allah adalah ditandai dengan sahihnya hubungan atau akhlak dia dengan sesama manusia. Itu aja. Itu kalau Syekh Al-Khalafi. Tanda sahihnya hubungan dia dengan Allah adalah sahih di dalam akhlak sesama manusia. Maka kalau itu dipakai, tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan, duh, dia haji tapi kok korup, oh dia kok rajin sholat tapi kok tukang ngambilin uangnya orang. Tidak akan pertanyaan itu, karena tanda sahihnya ibadah dia dengan Allah adalah sahih di dalam akhlak. Itu Syekh Al-Khalafi dalam kitab Ahbabullah. Tetapi kembali kepada kemanusiaan tadi, paling tidak untuk mengukur derajat itu, bahwa tidak ada orang yang sempurna, maka dalam interaksi sosial itu maka ada kesalahan-kesalahan. Paling tidak ketika dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang kemudian menunjukkan ketidakbaikan dalam hubungan kemanusiaan itu, maka dia akan lakukan dengan istighfar lalu ada perubahan. Maka kita pun tidak boleh menjustifikasi seperti tadi itu, menjustifikasi orang yang sudah berbuat dosa tak bisa masuk surga bana, tak esapu orang mas kebok na bojeng jumpalitan, oh salah itu. Maka kalau sudah seperti itu salah. Pada sisi kita, pada diri kita harus memaafkan, memaklumi, dan itu kejadiannya jangan sampai kemudian berulang-ulang. Kalau dia kemudian berulang-ulang diingatkan, sebatas mengingatkan, jangan sampai kita membuat statement. Tetapi kalau Syekh Al-Khalafi tadi, tanda sahihnya berarti ada yang salah, bisa jadi ada yang salah. Karena bagian dari upaya untuk menjadi orang yang betul hubungannya dengan Allah itu akan ditandai dengan akhlak yang baik dengan sesama manusia, kadarnya seperti itu. Tetapi tidak boleh menjustifikasi orang itu tidak sahih itu walaupun salat, karena bisa jadi memang penampakan saja yang baik, penampakan. Nah, nanti akan dibahas di kesempatan lain. Ada orang yang baik dalam penampakan, tapi sesungguhnya dalam hati dan jiwanya dia mau melakukan hal yang jahat. Nah, untuk yang tuduhan tadi, memberikan gelar orang itu munafik, kalau memang betul-betul munafik, iya, itu kan disebutkan dalam hadis tanda orang munafik. Contoh, kalau dia berjanji mengingkari, kalau dia berkata itu bohong. Tetapi kita tidak boleh langsung menjas munafik lah cukup. Barangkali tabayun dulu, mungkin lupa, mungkin ada halangan, maka kita jangan mudah untuk memberikan justifikasi, memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Jangan mudah saja jadi tabayun. Tapi kalau sudah kebangetan misalnya berulang-ulang, saya ingat ketika ada seorang berdoa kepada Allah, lalu Hudzaifah menegur itu. Doanya gimana? Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan orang-orang munafik ya Allah. Itu dia berdoa begitu. Tapi kemudian Hudzaifah bin Yaman itu menegur orang ini. Namun doa seperti itu tolos tak atau orang perak atau mau duduk paling gitu. Hati-hati itu kesadaran kita. Jadi tataran seperti itu, tataran dalam kemanusiaan ya. Jangan langsung katanya kalau kamu doa pas tak temu orang munafik buat. Nah, dalam ciri-ciri yang tadi itu, Pak. Caca lecek. Artinya ada ciri lantas kemudian munafik. Ada benar tak kira temu orang. Karena situ sudah dua itu. Artinya betul kalau dia kemudian berulang seperti itu, paling tidak kita tahan dulu. Tahan untuk tidak memberikan gelaran yang gelar-gelar itu, karena itu dilarang. Karena bisa jadi dia bertobat gitu loh. Jadi ditahan dulu. Tapi kalau kemudian kalau dalam hadis ini siapa yang mengatakan menuduh dia tidak ada pada dirinya, kembali. Kalau ada ya sudah, dia hanya menyebutkan pada titik tertentu. Persoalannya kalau dia tidak seperti itu, yang akan kembali kepada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati
memberikan hal seperti itu. Iya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita jawab itu khusus dengan nanti adab bagaimana Rasulullah bergaul dengan orang-orang munafik. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, bagaimana kita atau adab kita bergaul dengan orang munafik. Ini agak siang sudah, agak siang. Jadi khusus itu, ya tidak apa-apa, karena memang interaksi sosial itu ini penting buat Bapak dan Ibu sekalian. Rasulullah menyatakan begini, orang yang tidak bersosial atau berorganisasi itu, ya, itu jauh lebih bagus yang berorganisasi, Pak, yang berinteraksi begini, ya, daripada kemudian uzlah sendiri, tidak ikut bersosial, ya, masih jauh lebih bagus yang berorganisasi. Kenapa? Karena ketika berinteraksi sosial nanti ada pahala sabar. Orang yang kemudian tidak tekun bersosialisasi, Pak, dia memang selamat, nyaman, harapaan kok. Deki menolak rela pakun ini sebagainya. Latina lah tak noroa, Latina pak roa. Tetapi kelebihannya orang berorganisasi berinteraksi sosial itu adalah di pahala, karena ada sabar itu ujiannya, dan sabar itu pahalanya unlimited, itu tidak ada batas. Tapi kalau orang selamat sendiri, tak noro pak, bojong tibi, taruhnya baik, tak pernah, ya memang baik, tapi dia tidak dapat ujian kesabaran. Tapi kalau berorganisasi pasti atokar, Pak, pasti menjengkelkan, mangkel, dan disitulah letaknya kita dapat pahala kalau kita bersabar terus. Tidak apa-apa, ini biasa manusia, tapi terus kerja terus untuk kebaikan itu penting. Kenapa? Karena orang ini ketika berinteraksi, dia hultoh, dia bergaul, berorganisasi, pasti ada gesekan, pasti ada yang membuat mangkal. Ketika dia sabar, dia akan dapat pahala kesabaran yang unlimited. Tapi orang yang uzlah tadi sendiri saja, tidak ikut, dia memang baik, selamat, tapi dia tidak dapat pahala karena kesabaran dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Itulah hebatnya kenapa kita diuji muangkel sudah berulang-ulang sudah, gitu. Itu bagian dari kesabaran. Nanti akan dibahas tentang ada bergaul dengan orang-orang munafik, insyaallah. Itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.